Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Almantiki Reaction, teman-teman. Apa kabar kalian semua? Nah, hari ini kita akan mengoreksi pernyataan daripada pendeta Andre Tang Tarang Tung Kutang Tang Tung. Ya, guys ya. Kira-kira dia ngomong apa? Mari kita saksikan. Sebagainya. Sebenarnya kalau teman-teman berjumpa dengan yang seperti ini, maka saya mengencourage kalian untuk menjawab. Sebenarnya kita punya hak untuk mempertanyakan mereka juga. Apa buktinya bahwa jalan kalian itu adalah jalan yang lurus? Dan apa bukti? Berarti dia akan mencoba menanyakan kepada kita, jangan mengklaim jalan kekristenan ini jalan yang salah. Sebelum kalian yang Islam mampu membuktikan kepada kami, kenapa kalian Islam itu bisa disebut jalan yang lurus? Kalau seandainya jalan yang dijalani oleh Kristen ini tidak lurus, maka tunjukkan dong. Kenapa Islam ini menjadi jalan yang lurus? Menarik. Tantangan yang menarik, guys. Oke. Hari ini kita akan ulas. Kenapa Islam menjadi jalan yang lurus? Dan kenapa alasannya harus Islam? Dan kenapa Kristen bisa dikritisi sebagai ajaran yang tidak lurus? Oke, mari sama-sama kita saksikan videonya. Let's go. Buktinya kalian mengatakan bahwa jalan yang kalian sedang jalani itu kebenaran. Mereka mengklaim kita berhak mempertanyakan klaim mereka. Benar. Jadi sebenarnya orang lain pun berhak untuk mengatakan jalan mereka lurus. Dan dalam hal ini orang lain berhak untuk mengatakan bahwa jalan yang sedang dijalani oleh teman-teman kita yang muslim itu adalah jalan yang bengkok. Tentu saja kan ada haknya juga kan teman-teman ya. Nah karena itu artinya dia ingin ngasih tahu kepada kita bahwa dua-dua di antara agama ini punya kelayakan yang sama. Misalnya ketika Kristen mengatakan bahwa ajarannya adalah jalan yang benar dan jalan yang lurus, mereka juga punya berhak penilaian yang sama terhadap Islam, bahwa Islam ini bukan ajaran yang lurus. Setuju, saya setuju. Begitu juga Islam saat mengklaim dirinya jalan yang lurus dan mengatakan semua agama selain Islam bukan jalan yang lurus. Saya setuju, karena itu adalah rentanitas daripada setiap manusia. Apa yang dia yakini benar, maka apa yang diyakini orang selain apa yang diyakini dia akan dianggap salah. Tapi pembuktiannya kita lihat. Andre Tunggal akan membuktikan bahwa Kristen ini jalan yang lurus ataupun jalan kebenaran itu dari segi apa. Kalau memang benar, mari sama-sama kita Kristen. Tapi kalau memang salah, mari sama-sama kita kritisi dan memberikan sedikit pengetahuan terhadap Andre Tunggal, bagaimana cara menilai jalan yang lurus dan kenapa Islam menjadi jalan yang lurus. Let's go, kita mulai lagi. teman-teman ketika berjumpa dengan yang seperti ini, maka orang Kristen itu tidak boleh lupa bahwa di dalam Alkitab pun dikatakan bahwa di dalam Amsal 14 ayat 12 ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Jadi ngomong-ngomong tentang jalan lurus, semua orang bisa mengklaim jalannya lurus. Dalam Amsal 14:12 yang dibawa ayat oleh Andre Tunggal, ada jalan yang disangka lurus padahal jalannya justru mengarah ke arah neraka. Kita lihat Amsalnya, Amsal 14:12, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Dalam pengertian Kristen, maut ini adalah selain kerajaan sorga. Bisa jadi bro Andre Tunggal, tahu nggak apa bisa jadi? Bisa jadi pemberitahuan Amsal 14:12 adalah ajaran kalian gimana? Mana tahu, misalnya gini, ada satu klaim ya, saya kasih tahu kepada kalian. Misalnya ada info pemerintah yang diberitahukan kepada setiap sekolah. Misalnya, saya kepala sekolah nih. Kepala sekolah SD 21. Saya ngomong, anak-anak dan ibu-ibu guru sekalian, ada pemberitahuan daripada pemerintah bahwa ada nanti kepala sekolah SD yang digantikan karena kinerjanya tidak becus, karena proses penilaiannya selama bertahun-tahun ini. Nah gitu misalnya. Apakah kita memberitahukan itu bahwa kita nggak termasuk golongan yang akan digantikan? Tidak. Bisa jadi kita lah orangnya. Kan gitu ya. Karena pemberitahuannya umum. Itu juga umum. Amsal 14:12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, menunjukkan apa? Layaknya Tuhan itu satu ya. Tapi begitu banyak penjabaran terhadap Tuhan. Berarti begitu banyak orang mendirikan jalan-jalan menuju Tuhan.
Dan setiap penganutnya, mau agama manapun itu selain Islam, Kristen dan segalanya, akan menganggap agama yang mereka anut adalah agama paling benar dan paling lurus dan paling teruji secara kebenarannya menurut mereka. Walaupun itu tidak bermain di arah logika yang universal. Akan tetapi secara dogma, kamu harus yakin, kamu harus seperti ini, Tuhan kita seperti ini, Tuhan kita seperti itu. Walaupun nggak dipikirin, walaupun nggak mampu dihasilkan konklusi ataupun postulat berpikir ke arah yang sebenarnya daripada kebenaran tersebut, tetap diyakini. Karena faktor apa? Iman. Karena faktor apa? Keturunan. Kamu lahir misalnya nih, Andri Tunggal nih, pendeta nih. Kalau dia lahir daripada ibu bapak yang Hindu, hari ini dia nggak Kristen, dia Hindu. Jadi bullshit kalau dia membela Kristen sekarang. Kalau dia dilahirkan daripada keluarga yang Buddha, mungkin hari ini dia akan beragama Buddha, guys. Ya kan? Tapi menunjukkan apa? Dia Kristen hari ini karena pertama garis keturunan, terus adanya penguatan iman secara dogma di gereja mulai dari dia kecil. Ya. Nah, Amsal 14:12 adalah satu hal yang sangat menarik yang dia bawakan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Yesus juga berkata, apa Yesus berkata? Waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku, yang mengaku akulah Mesias. Waspadalah jangan sampai engkau tersesatkan. Berarti nanti ada potensi nama Yesus dijual-jual. Ada potensi seakan-akan ada firman dari Yesus berkata seperti ini, akulah Tuhan, aku seperti ini, sembahlah aku, bla 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 bla. Tapi Yesus mewanti-wantikan kepada muridnya untuk mereka itu senantiasa berhati-hati, mengantisipasi masa daripada nubuatannya akan selesai, masa daripada muridnya menerima ajaran juga akan selesai dengan kematian, maka tali sinambung daripada ajaran tersebut akan diwariskan. Pasti ada penyamaran di balik orang yang tidak mau beriman terhadap firman sebenarnya daripada Yesus tersebut yang akan merusak ajaran tersebut dari dalam. Sehingga kemudian adanya perusakan dari dalam inilah yang membawa kepada pemikiran rusaknya manusia saat nanti dalam hal menuhankan karena fatwa-fatwa yang tuliskan dan disebut kitab suci. Makanya Amsal 14:12 benar. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Bisa jadi ajaran Anda, bisa jadi ajaran saya. Mari kita lihat bagaimana Andri Tunggal membuktikan ajarannya. Let's go. Lurus. Tetapi jalan lurus yang diklaim orang itu, mesti ingat sekali lagi, Alkitab mengatakan ada orang yang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, dalam hal ini teman-teman, sebagai orang Kristen, kita berhak sekali lagi memberikan jawaban. Kita berhak untuk kemudian mempertanyakan bahwa jangan-jangan jalan lurus yang kamu maksud itu jalan menuju maut. Nah, itu kan satu hal yang logis-logis saja atau sah-sah saja, ya kan? Sah-sah saja. Nah, dalam hal ini, ingat baik-baik bagi saudara-saudara yang Kristen bahwa maut itu adalah konsekuensi dari salah jalan. Dan saya ingin mendorong Anda, memberikan saran kepada Anda untuk jangan sampai salah jalan. Dan jangan sampai kemudian hanya karena beramai-ramai orang ikut jalan itu, lalu kita pikir jalan itu lurus. Nah, kali ini saya setuju dengan pemikiran Andri Tunggal. Kebenaran sejati itu bukan karena banyak yang mengatakan benar. Setuju nggak kalian? Coba kalian pikirin. Contoh, seluruh dunia menuliskan api itu dingin. Kalian tahu apa itu knalpot kalau lagi panas mesinnya. Kalian tahu apa itu matahari sehingga kalian tahu, oh ini rasanya panas. Di alam kalian lahir, seluruh dunia mencatatkan api itu dingin. Tapi saat kalian rasa, kok sama seperti rasa knalpot? Kok mirip esensi yang aku rasakan daripada matahari? Dan kalian mengatakan api itu panas. Maka kebenaran apakah saat semua meyakini? Tidak. Tapi kebenaran adalah hasil postulat Anda setelah eksperiensi Anda mengatakan, aku akan membantah orang yang mengatakan api itu dingin. Kenapa? Karena otak Anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sama halnya dengan gini. Kalau manusia saja berbicara tidak logik, tidak masuk akal, di balik anugerah Tuhan memberikan kita akal, akan kita tentang. Lalu bagaimana kemudian Tuhan yang lebih waras daripada manusia, yang lebih logik daripada manusia? Justru dia akan merendahkan dirinya, bahkan menghinakan dirinya, berbicara sesuatu di luar logika manusia. Sama seperti kita menanyakan,
Mampukah Tuhan berpikir seperti manusia? Mampu. Mampukah Tuhan mendapat info dan sistematika berpikir seperti manusia? Bisa. Lalu kenapa Tuhan yang mendobrak otak manusia? Yaitu dengan lemah dipandang sebagai kuat, ataupun kuat yang kelemah-lemahan. Yang tadinya Tuhan maha kuat, maka mengambil satu cangkang ataupun rupa, yang rupa itu adalah mewujudi sifat daripada kelemahan, maka kuat dipandang lemah. Sama seperti otak manusia, tak mampu meyakini kiri adalah kanan, atas adalah bawah, lemah adalah kuat. Sedangkan manusia tanpa adanya konsep agama, saat kita membicarakan tentang Tuhan, manusia akan setuju, mana yang lebih kau setujui? Tuhan itu kuat atau lemah? Manusia akan menjawab, Tuhan itu pasti kuat dan tidak lemah. Tapi saat kemudian ada pemikiran dari terdahulu yang dicatatkan bahwa Tuhan yang kuat melemahkan diri menjadi sesuatu dan dipandang lemah karena dia mengambil cangkang kelemahan, maka menyatukan, apa itu Tuhan? Lemah. Tapi kuat. Tapi dia Tuhan, kuat dong. Tapi dia tidur, lemah dong. Tapi dia mati, lemah. Enggak, akhirnya apa? Koslek otak manusia. Kenapa? Karena pemikiran orang terdahulu yang tidak setuju dengan informasi Tuhan, yang tidak setuju bagaimana Tuhan dideskripsikan oleh dirinya sendiri dengan mewartakan bahwa akulah yang kuat dan tidak ada kelemahan kepadaku. Lalu mereka yang menghinakan Tuhan mewujudkan Tuhan dalam kelemahannya mereka. Karena hawa nafsu mereka ingin terlihat. Karena hawa nafsu mereka di balik perintah Tuhan yang ingin mereka langgar, di balik larangan Tuhan yang ingin terus mereka kerjakan. Itulah makanya terjadi konsep-konsep agama. Kenapa? Karena adanya pembantahan daripada manusia terhadap yang difirmankan Tuhan, yang diperintahkan Tuhan, dan yang dilarang oleh Tuhan. Benar apa kata Andri Tunggal kali ini? Kita lanjutkan. Beramai-ramai orang ikut jalan itu, lalu kita pikir jalan itu jalan yang benar. Ternyata jalan itu adalah salah jalan. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman, ada orang yang bilang begini, lihat tuh, agama saya nih paling benar. Kenapa? Karena agama saya itu banyak yang login loh, banyak yang masuk agama saya loh, banyak yang kemudian beramai-ramai. Jangan panas, mentang-mentang ada yang login loh ya. Nah, teman-teman gini, Anda harus bilang sama orang itu, hanya karena banyak orang lagi jalan menuju ke sana. Kalaupun itu betul ya, biasanya sih mereka bohong juga. Biasanya sih mereka cuman maksa doang. Kan ada yang bilang tuh, di channel si Kodonditan tuh setiap hari ada yang login, ya kan? Setiap hari ada yang masuk, setiap hari ada yang ini. Inilah faktanya daripada Andri Tangtung ya guys ya. Ini pendeta Andri Tangtung ini adalah orang yang kesel banget sama Kodondi. Selama dia bikin channel kayak belum ada yang murtad. Tapi selama Kodondi bikin channel, begitu banyak orang yang login. Karena apa? Orang udah pakai otak. Jadi apa yang disuguhkan oleh Kodondi bukan minta masuk Islam. Enggak. Ada enggak? Nanti kalau syarat baru bisa podcast dengan Kodondi, selesai podcast syahadat. Enggak ada. Begitu banyak pendeta yang datang ke tempat Kodondi yang enggak syahadat ujungnya. Malah marah-marah setelah ditanyain oleh Kodondi. Kodondi hanya menyuguhkan data. Coba engkau pikirkan data ini. Kalau memang apa yang Kodondi pikirin salah, tunjukin di mana salahnya. Enggak, mereka ngotot di balik dogma yang udah mereka pahami. Mereka ngotot di balik doktrin yang udah mereka pahami. Ya salah mereka sendiri. Ketika kemudian disuguhkan ke dalam pikiran mereka kebenaran tersebut, justru mereka sendiri yang menolak kebenaran yang dihasilkan oleh otak mereka sendiri. Karena apa? Pengaruh keturunan tadi yang mengatakan iya dan amin terhadap ajaran tersebut, pengaruh daripada ritualitas ataupun pengaruh daripada hal yang udah sering dia lakukan. Misalnya penganutan terhadap agama tersebut. Sehingga kemudian ketika ada hal yang baru, dia tolak. Sekalipun hal yang baru ini benar, tidak. Karena apa? Karena banyaknya yang meyakini. Karena apa? Karena orang tuaku telah beragama ini. Tapi mereka tidak mau mengulang kaji pikirannya. Kalau memang benar, pikiran itu akan mengatakan benar. Kalau memang salah, pikiran itu akan mengatakan salah. Lalu kamu yang zolim terhadap pikiranmu adalah orang ketika pikiran mengatakan benar, kamu tolak. Ketika pikiran mengatakan salah, kamu juga tolak. Itulah yang zolim yang sebenarnya. Arti zolim apa? Menganiaya otakmu sendiri. Karena tidak mau yakin di balik apa yang dijabarkan oleh otakmu sendiri. Kita lanjut. Nah, mereka tuh kan cuma mengandalkan banyak-banyakan orang. Nah, buat orang-orang yang mengandalkan banyak-banyakan orang itu, kasih tahu sama mereka. Di Alkitab sudah dikasih tahu, lebarlah jalan menuju kebinasaan. Banyaklah jalan, banyaklah orang yang memang menuju kebinasaan. Bilang aja begitu. Bilang aja begitu. Karena ujungnya itu adalah maut, ya, gitu ya.
Jadi teman-teman, saya berharap bahwa Anda semua pada akhirnya mempunyai keteguhan iman untuk kemudian menunjukkan kepada orang-orang yang suka. Ini lagi logikal falasi daripada siapa ini? Andri Tunggal. Kenapa? Gini, ada satu firman yang mengekang kepala dia. Mengatakan gini, ada banyak yang nanti akan sempitlah jalan kepada kebenaran tadi, yang dia bawa ayat tadi, dan akan lapanglah jalan kepada kesesatan itu. Sehingga dia mengambil satu ulang kaji ke dalam realita yang terjadi. Orang berbondong-bondong masuk Muslim, dan orang berbondong-bondong meninggalkan Kristen. Dia ambil ayat tersebut untuk kekangan otak dia. Apa kekangan otak dia? Wah, inilah jalan kebenaran yang gue pegang. Terbukti. Apa? Banyaknya, luasnya orang yang keluar dari Kristen. Sempitnya orang yang bertahan di Kristen. Oh, ini benar nih ya, gitu. Itu satu hal logika yang sempit. Karena ibaratnya gini guys. Contoh ya, saya bilang. Dari dulu, orang percaya api itu dingin. Masih di api itu dingin aja lah. Masih percaya api itu dingin. Saat kemudian kita sebagai orang bukan pentutor, orang pertama yang melakukan experience, api itu tidak mungkin bisa dikatakan dingin karena setelah kamu merasakan tahu esensi knalpot, kompor gas sama matahari, kamu tahu itu panas dan rasa yang ada pada hal tersebut ada pada api. Enggak mungkin api ini bisa disebut dingin. Coba kamu rasain es batu. Enggak mungkin rasa yang ada pada es batu itu bisa kamu rasakan pada api. Justru apa yang kamu rasakan pada knalpot ataupun matahari bisa kamu rasakan pada api. Pembuktian. Sehingga orang berbondong-bondong meninggalkan pemikiran api itu dingin. Sekalipun banyak yang percaya. Akhirnya mereka banyak di kubu api itu panas. Dan kita karena ayat tadi mengekang otak kita, kita bilang, wah sesat mereka. Sesat, kok percaya api itu panas. Sesat mereka. Ini bukti ya dari Tuhanku. Berbondong-bondong orang akan meluaskan jalan kepada kesesatan dan sempitlah jalan kepada kebenaran. Ini akhirnya termakan dalil yang mengunci, menggembok otak untuk berpikir ini. Jadi ibaratnya gini, perbedaan Islam dan Kristen. Kalau Islam itu afala ta'qilun afala tadabbarun. Ini ku kasih dalil, pikirin dulu. Cari tahu alasan kenapa ini benar. Itu. Jadi di Islam itu enggak ada yang namanya afala yaqraun, enggak ada. Tapi di Islam itu menekankan pikiran, menekankan satu ayat, coba eksperiensi, kalau salah bantah ayat itu. Tapi buktinya setelah eksperiensi dengan segala ilmu yang mengekang di balik Al-Qur'an, rumusan yang mengekang di balik Al-Qur'an, tidak ada satupun kesalahan di antara Al-Qur'an. Tidak ada satupun salah di dalam Al-Quran tersebut. Bukan dalil pengekang misalnya gini. Pengekang kepada umat Islam. Kalau ada Nabi selain Muhammad misalnya. Kalau ada Nabi selain Muhammad yang mengatakan bahwa Tuhan adalah kuda lumping, maka salah. Oh, kami Islam benar, Tuhan adalah kuda lumping. Kenapa dalil membuktikan? Begitu banyak orang yang enggak percaya Tuhan adalah kuda lumping. Enggak. Kami itu dibilang bahwa ini Muhammad menceritakan misalnya Tuhan adalah kuda lumping. Kaji. Oh salah, tinggalkan Muhammad. Tapi masalahnya Nabi Muhammad adalah orang yang mengatakan Tuhan adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Tidak perlu bentuk untuk dirinya bisa dikatakan Tuhan. Tidak butuh apapun segala keterbutuhan makhluk untuk dirinya dikatakan Tuhan. Karena dia Tuhan, penyedia segala keterbutuhan makhluk dan dirinya bebas daripada kebutuhan. Karena dia sang maha kuat, bukan dia sang maha lemah, sehingga dia membutuhkan zat lain, membutuhkan hakikat lain yang dia pertanyakan kebutuhan dia dari mana. Maka Tuhan kita maha suci daripada kelemahan tersebut. Itu dia guys. Nah inilah perbedaan kita dengan mereka. Mereka dikekang oleh dalil, kalau kita dibebaskan untuk berpikir terhadap dalil. Itu. Lanjutkan. Ingin supaya supaya ayo masuk ke agama kami dan sebagainya. Tapi pakai cara-cara yang seperti itu. Nah, Anda harus memberikan jawaban, ya. Anda harus memberikan jawaban. Nah, ini seperti teman kita Bro Subatomo mengatakan ya, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Nah, itulah sebabnya kenapa yang kekristenan, dalam Bible ada kata-kata gini. Itu receh banget daripada seringnya mereka itu membawa dalil ini. Apa? Gini. Banyak ya terpanggil, sedikit yang terpilih. Berarti terpanggil itu apa? Pemberitahuan tentang kebenaran Yesus yang sampai di setiap kuping manusia. Berarti adanya pemanggilan. Ini secara keimanan mereka. Adanya bukti besar. Apa
apa bukti besar? Info Bible ini yang dari abad pertama lah kita bilang sampai ke telinga kalian tentang seorang anak manusia. Ya, seorang anak manusia yang sebenarnya dia adalah anaknya Tuhan yang menebus dosa setiap manusia. Datang kepada kalian dan info tersebut di tahun 2025 masuk ke setiap kuping kalian, tapi kalian masih menolak, menunjukkan begitu banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Sekarang gini, gimana mau terpanggil dan terpilih? Orang di tahun 2025 tidak pernah melihat sosok itu dan hanya mengimani sosok itu di balik tulisan bahwa dia pernah ada. Dengan esensinya adalah Tuhan. Masalahnya, saat dia jadi Tuhan pun, tetangganya saat dia lahir aja nggak percaya dia Tuhan. Yahudi nih, negara di tempat dia lahir nggak percaya dia itu Tuhan. Tempat dia lahir nih, sekarang beragama Yahudi. Terus, begitu banyak yang dipanggil, Yesus adalah Tuhan, anak manusia jadi Tuhan. Sedikit yang terpilih. Kenapa nggak terpilih? Karena kita akan menanyakan, Yesus, kalau engkau adalah Tuhan yang berbentuk manusia, kenapa kau ciptakan kami akal? Kalau kau yang menciptakan kami akal, kami akan berpikir kau bukan Tuhan. Kenapa? Pertama, dirimu adalah orang yang hidup di masa dahulu yang nggak pernah aku kenal, nggak pernah aku lihat. Bagaimana kalau ini penyelewengan? Bagaimana ini hanyalah hawa nafsu orang yang dulunya membangun berhala dalam bentuk tanah liat, dalam bentuk patung, mengcreate berhala tersebut dari tanah liat jadi patung. Mana tahu kamu sama esensinya dengan orang yang berusaha mengcreate manusia menjadi berhala yang mereka inginkan. Bagaimana kalau itu terjadi? Justru kami akan salah dalam iman kami. Karena juga dalam Islam memberitahukan fa inna ma ta'buduna min dunillahi ausana, dan apapun yang disembah oleh manusia selain Allah adalah berhala. Artinya apa? Berhala tidak pernah mengaku Tuhan, akan tapi ada orang yang mengcreate dan mengatakan itu Tuhan. Nah, itulah yang meng-announce kami itu hati-hati guys. Hati-hati. Jadi, kalau memang Yesus Tuhannya, saat nanti di sidang kita akan menanyakan, ngapain lu ciptain otak? Gua aja yang waras nih nyiptain robot. Nih, nyiptain robot. Ada tombol hijau, ada tombol merah. Tombol hijau nyalain, tombol merah meledak. Gua, karena detik gua yang menciptakan tombol merah itu, pasti gue gak akan mencet karena gue tahu ini pasti meledak. Begitu juga Tuhan menciptakan otak dan segala konsekuensi berpikir. Nah, kalau dia menjadi manusia, justru Tuhanlah yang akan mengkhianati apa yang dia buat sendiri. Ngapain dia ciptain otak? Mending dia ciptain iman. Semua beriman. Kelar. Ngapain dia ciptain otak? Kalau ciptain otak, lah manusia sama kayak gue nih. Sama kayak gue bilang gini, Andre, misalnya nih kita bilang ya, penjelmaan kedua dari Tuhan. Kan gak ada yang tahu kehendak Tuhan. Mungkin hari ini kehendak Tuhan mau jadikan saya Tuhan. Wah, menjelma dia jadi saya. Saya datang ke Andre, bagus kamu udah bela Yesus. Ini adalah Tuhan kedua, aku daman. Maka sembahlah aku. Tetap kau akan pikir, kau lemah, kau gak bisa apa-apa, gak bisa bermujizat. Mana bermujizatmu, mana kasih nampak? Sama kayak Yesus. Apa yang kau lihat dari Yesus? Mujizat apa yang kau lihat dari Yesus? Oh, dia menghidupkan orang mati. Ya tulisan doang. Lu ngelihatin secara amazing, secara magic di depan mata lu terjadi mujizat tersebut, ada gak? Nggak ada kan? Ya itu hanya dogmatis. Nggak terjadi. Sama kayak gua nggak terjadi. Tapi lu berhasil tolak. Karena apa? Yang lu lihat di depan mata lu manusia bukan Tuhan. Dan itu nggak bisa memungkiri kalau lu hidup di zaman Yesus, lu orang yang tolak Yesus. Kenapa? Yang lu lihat manusia bukan Tuhan. Jadi akan sangat bullshit kalau dikatakan bisa mengimani dengan jalur yang tadi kita katakan. Dengan jalur membaca dan kemudian mengatakan ada manusia jadi Tuhan. Lalu kemudian ketika kita melihat di tahun 2025, tidak ada satu manusia pun yang mampu disebut Tuhan. Lalu kenapa engkau bisa percaya penjelasan orang terdahulu tentang manusia jadi Tuhan? Untuk menunjukkan apa? Oh, mungkin berpotensi dan sangat luar biasa untuk adanya kesalahan di masa yang terjadi di dahulu. Kenapa? Karena ini infonya terdahulu. Samarnya cerita, sudut pandangnya cerita, relatifnya daripada sebuah cerita. Ini akan justru akan sangat berpotensi lebih besar ke arah apa? Ke arah rusaknya pemahaman, kepada rusaknya sejarah tersebut. Mana tahu dia memang manusia, memang utusan Tuhan, diberikan mujizat agar orang percaya kalau dia adalah utusan Tuhan untuk mewartakan tentang Tuhannya. Begitu banyak orang yang menuhankan segala sesuatu yang bukan Tuhan, tapi dia adalah penyambung lisan daripada Tuhan untuk mewartakan siapa Tuhan yang sebenarnya. Sehingga dia melakukan mujizat bukan untuk dituhankan, akan tetapi orang yang tidak mau beriman kepadanya, dia mau membuat dirinya sebagai fitnah besar, yaitu apa? Jadi Tuhan aja deh lo, gitu.
Akhirnya diwujudkan. Gak ada yang tahu ini terjadi di masa dahulu. Lu hidup di masa sekarang. Untuk 3 hari ke belakang aja gak ada yang tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi apa di seluruh dunia ini. Apalagi lu mau nebak 1000 tahun ke belakang, 2 juta tahun ke belakang, ataupun berapa tahun ke belakang. Gak usah sok-sokan deh lu. Tergantung relativitas relativitas yang melihat, tergantung perspektif yang melihat, tergantung apa yang ingin disiratkan oleh penglihatan manusia di masa tersebut sehingga mereka tuliskan, maka jadilah agama tersebut. Gitu guys. Tapi yang paling penting bahwa kebenaran itu ada di postulat. Bagaimana kamu mendeskripsikan? Coba deskripsikan tentang Yesus. Tidak akan mampu kamu deskripsikan tentang Yesus kecuali dia adalah manusia. Apa yang kamu deskripsikan? Dia bang punya hidung ya manusia. Dia bang telah ada sebelum dunia ada. Mana dia sebelum Maria ada? Gak ada. Yang ada siapa setelah Maria ada baru dia ada. Menunjukkan apa? Tidak mampu kamu deskripsikan Yesus sebagai Tuhan kecuali kamu akan mendeskripsikan dia sebagai manusia. Maksudnya bagaimana? Ya kamu akan mengatakan kelahirannya. Ya kamu akan mengatakan kematiannya. Ya kamu akan mengatakan masa kecilnya. Kamu akan mengatakan berprosesnya sehingga dia dewasa. Tidak lain yang kamu jabarkan adalah manusia. Sama kayak saya bilang, apa itu mobil? Apa itu mobil? Kalau kamu menjabarkan mobil, mobil itu adalah sebuah tanaman yang dicincang-cincang, dimasak pakai ikan, direbus enak. Apapun yang kamu jabarkan, tidak lain yang kamu jabarkan adalah sayur, bukan mobil. Karena kamu tidak pernah masuk ke dalam deskripsi mobil. Dari semula kamu hanya membawa nama mobil dan kamu mendeskripsikan, padahal yang kamu deskripsikan adalah sayur. Jadi sadar diri akan kekurangan tersebut, guys. Makanya selalu percaya begini, kekristenan itu spiritualitasnya adalah bukan pada apa yang terlihat secara ukuran dunia. Ukuran dunia adalah banyak-banyakan. Ukuran dunia itu adalah siapa yang paling hebat, paling megah. Kekristenan bukan begitu. Kekristenan itu justru sering sekali mengatakan bahwa dalam kelemahan ada kekuatan. Di dalam yang namanya penderitaan itu, di dalam kelemahan ada kekuatan. Ini sama kayak bilang gini, kita dalam prosesi akal, Tuhan jadi manusia itu gak masuk akal karena menyatukan antara kuat dan lemah. Sedangkan dua yang kontra tidak pernah bersatu dalam akal. Misalnya saya bilang ini gerak, ini diam, ini gerak, ini diam. Saya bilang ini gerak dan diam, nggak bisa. Ataupun ini tidak gerak, tidak diam, nggak bisa. Dua-duanya kontra dan tidak pernah bisa bersatu. Kamu bilang seperti yang tadi, di dalam setiap kelemahan ada kekuatan. Ya kamu mau bilang di dalam kayak kamu mau bilang setiap yang nggak masuk akal ini sebenarnya masuk akal, nggak bisa. Yang nggak masuk akal ya berarti ditolak akal. Yang masuk akal ya berarti yang diterima akal. Suka-suka lu dalam Andre. Ada kebahagiaan, ada penghiburan. Kekristenan itu selalu ngajarin bahwa memang keselamatan tidak untuk banyak orang. Dalam arti banyak orang tidak akan memilih keselamatan dan mereka akan memilih kebinasaan. Nah itu kenyataannya begitu. Ya Allah, di mana orang memilih kebinasaan, Andre? Setiap orang dia tahu Tuhan nih. Ya, dia tahu Tuhan. Dan saat dia tahu manusia, dia salah sama manusia nih. Dia salah sama manusia nih. Ngapain dia ketika dia salah sama manusia? Ngapain? Datang ke rumahnya, bang, ini ada bingkisan dikit, maafin aku ya. Kemarin aku bilang kamu anak jina gitu. Manusia secara dengan manusia. Dengan Tuhan, begitu banyak orang minta ampun ke Tuhan. Ya Allah, aku bersalah, aku gini, aku gini, aku gini. Kamu bilang itu bukan keselamatan. Itu gimana cara kamu berpikir? Tapi di agamamu justru aneh gitu, Andre. Contoh ya. Gini, teman-teman. Saya, ya, misalnya nih. Saya bersalah sama Kak Ati ini. Nah, ada Kak Ati namanya. Saya bilang, Kak Ati, mohon maaf ya. Kemarin yang bikin ban motor Anda bocor saya yang tusukin paku. Jadi karena saya minta maaf kepada Bu Ati, saya bunuh anak saya ya sebagai tumbal di balik segala penyelamatan kesalahan saya. Bu Ati itu bilang, udah lu ke psikiater aja. Lu udah gak pantas minta maaf gua. Yang lu bantu sekarang adalah psikiater. Nanti kalau udah sembuh baru ke gua. Itu antara manusia dan manusia. Antara manusia dan Tuhan justru gak bisa lebih aneh dong. Harus lebih logik dong. Antara manusia sama manusia, kalau dia meminta maaf dengan membunuh anaknya, dikasih psikiater. Nah kalau Tuhan mengampuni, ya dengan bilang, ya kalian telah diampuni. Selesai. Tapi kalau dia bunuh anaknya sendiri demi ampunan manusia, nah ini tanya loh, Tuhan, kamu bisa gak berpikir seperti manusia nih? Manusia logiknya obat daripada kesalahan kemaafan, bukan obat daripada kesalahan pembunuhan. Nah Tuhan, kamu mikir kayak aku gak sih?
Atau kamu justru aneh sendiri berpikirnya di luar apa yang aku pikirin gitu. Karena ibaratnya gini, manusia aja berbicara aneh, kita tahu dia aneh. Kalau Tuhan berbicara aneh, kenapa kita nggak tahu dia aneh? Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah dogma yang mengekang semenjak dahulu kala, yang membuat akal itu berhenti berpikir. Itu ya guys. Kami bukan menolak penyelamatan, justru kami selalu menyelamatkan diri kami sendiri. Kami tahu, kami punya rentanitas di balik free will-nya kami, melakukan dan meninggalkan. Iya dan tidak. Di balik perintah yang diiyakan, justru kami mentidakkan. Di balik larangan yang ditidakkan, justru kami iyakan. Caranya ya setiap kesalahan, kami datang, Tuhan ampuni aku. Dia Tuhan yang tahu telah menciptakan manusia, dan manusia tersebut pasti rentan kepada dosa. Dia juga yang akan menyediakan ampunan. Makanya di dalam Islam itu terkenal dengan konsep maghfirah. Apa itu maghfirah? Lahum ajrun. Apa itu lahum ajrun dalam ayat apa ya, saya lupa. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qaniti wal qanitati lahum ajrun. Nah, di lahum itu ada lam di situ. Lam itu lam limilki dalam konotasi bahasa Arab. Apa itu limilki? Bahwa bedanya ampunan dengan maha ampun. Nah, ini kalian kan misalnya aku tanya nih kepada penonton. Penonton, apa beda maha pengampun? Apa bedanya ampunan? Pengampun dengan maha pengampun. Nah, itu beda, teman-teman. Pengampun itu adalah kita. Yaitu ketika orang minta maaf, kita masih memilih antara iya dan tidak, iya dan tidak, iya dan tidak. Masih berpotensi memaafkan, masih berpotensi untuk tidak memaafkan. Artinya, keampunan itu ada pada diri kita, di balik orang yang mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tapi, maha pengampun itu berbicara bahwa ampunan dirinya sendiri ada pada orang yang meminta ampun. Paham? Lahum ajrun. Milik bagimu, kata Allah. Milik bagi mereka umatku. Jadi ampunan, bahwa setiap lu salah, lu tinggal minta ampun. Karena pengampunnya aku milik kalian. Bedanya sama kita yang pengampun bukan maha. Ketika ada orang meminta maaf, pengampunnya milik kita. Antara memilih antara mengampuni ataupun tidak. Tapi, kalau Allah dalam Al-Quran mengatakan bahwa ampunan itu milik kalian. Artinya kalian tinggal datang minta ampun. Artinya ini suguhan menu utama terhadap kalian. Yang kalian tinggal comot ambil. Wah, aku bersalah, comot mintalah ampun Tuhan. Pasti diampuni, udah pasti. Karena ampunanku, kata Allah, milik kalian. Itu dia hebatnya di Islam, teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan lagi live reaction-nya. Cukup 30 menit saja per harinya. Untuk membuktikan kebenaran Islam di depan khalayak ramai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Dan selalu stay tune bersama Alman Tiki Reaction. Bye, saya Alman Tiki Reaction. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.